Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Eki Madianing Nastiti, Sarjana Keperawatan, Nurse, Magister Keperawatan. Saya adalah salah satu dosen keperawatan yang tergabung dalam Departemen Keperawatan Gawat Darurat dan Kritis dalam Prodi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Dr. Subandi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu di program studi ilmu keperawatan, yaitu mata kuliah keperawatan gawat darurat, di mana dalam mata kuliah ini memiliki 4 SKS yang terdiri atas 3 SKS teori dan juga 1 SKS praktikum. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengajaran. Mata kuliah ini membahas konsep dan perencanaan asuhan keperawatan pada klien yang memiliki masalah aktual yang mengancam kehidupan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan dibekali terkait konsep proses keperawatan gawat darurat, pengelolaan asuhan keperawatan gawat darurat pada trauma maupun pada kasus-kasus non-trauma, serta mahasiswa juga akan dibekali kemampuan dalam memberikan intervensi keperawatan yang sesuai dengan standar berlaku. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah keperawatan gawat darurat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan filosofi, konsep holistik, dan proses keperawatan gawat darurat. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan proses keperawatan pada pasien di area keperawatan gawat darurat. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan pada berbagai kasus kegawat daruratan terkait dengan gangguan sistem pada individu dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan hasil penelitian dalam asuhan keperawatan, terutama dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan kegawat daruratan terkait berbagai sistem. Yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan kegawat daruratan sesuai dengan standar yang berlaku. Selama proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk metode delivery, dalam proses pengajaran, biasanya saya akan memaparkan materi berdasarkan e-book, textbook, ataupun referensi dari hasil-hasil artikel penelitian yang terbaru, termasuk hasil penelitian kami dalam tim gawat darurat dan saya pribadi yang relevan dengan materi yang akan diberikan. Selanjutnya, mahasiswa juga dapat memanfaatkan LMS atau Edufacta untuk mengunduh RPS, materi, dan juga mengunggah hasil penugasan yang mereka lakukan secara online. Selanjutnya, untuk metode interaksi, saya gunakan untuk menghidupkan suasana pembelajaran, terutama dengan melakukan diskusi dengan tanya jawab pada mahasiswa dalam proses pengajaran. Sedangkan untuk aspek assessment, yaitu penilaian, biasanya sudah kami lakukan kesepakatan di awal semester dan tertuang di dalam RPS yang sudah disampaikan dan ditandatangani oleh perwakilan mahasiswa. Sistem pembelajaran mata kuliah keperawatan gawat darurat mengedepankan metode sinkronus dengan pembelajaran tatap muka di kelas yang mengutamakan peran dan juga keaktifan mahasiswa saat proses perkuliahan, yaitu dengan metode ceramah, diskusi, serta penugasan, baik penugasan secara individu maupun secara kelompok. Perkuliahan dalam mata kuliah ini berjalan selama 16 minggu, di mana 14 minggu adalah perkuliahan dan ada UTS serta UAS. UTS dan UAS akan dilaksanakan setelah tatap muka teori selesai. Dalam pemberian tugas juga akan diberikan secara terstruktur oleh dosen pengajar.
Selanjutnya, untuk ujian praktikum akan dilaksanakan setelah tatap muka praktikum berakhir. Pemberian penilaian dalam mata kuliah keperawatan gawat darurat yang saya ampu terdiri atas beberapa unsur. Yang pertama, UTS, UAS, dan juga tugas terstruktur, serta ada nilai ujian praktikum. Dari masing-masing unsur tadi memiliki bobot sendiri-sendiri. Yang pertama, UTS memiliki bobot 25%. Yang kedua, UAS memiliki bobot 25%. Tugas memiliki bobot 20%. Dan ujian praktikum memiliki bobot 30%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah keperawatan gawat darurat yang saya ampu. Berikutnya, saya akan memberikan cuplikan proses pengajaran secara sinkronus tatap muka di kelas yang saya ampu dengan topik bahasan mekanisme trauma. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak semuanya. Pagi Bu. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Baik. Hari ini, pagi hari yang cerah ini, kita akan melanjutkan pertemuan kita yang minggu lalu. Nah, di pertemuan minggu lalu kita sudah bahas tentang topik non-trauma. Ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang satu topik lagi di keperawatan gawat darurat. Namun, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita awali dengan berdoa bersama-sama. Silahkan satu orang memulai dengan doa. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, kita mulai ya. Mas dan Mbak sekalian, di pertemuan kita yang ke-7 ini, kita akan bahas tentang satu topik di mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan tema materinya adalah mekanisme trauma. Nah, sebelum kita melangkah ke materi yang ini, Mas dan Mbak sekalian, saya review dulu. Nah, kita review dulu pertemuan kita yang kemarin. Pertemuan yang lalu kita bahas tentang bahwa di dalam kegawat daruratan itu ada dua. Ada non-trauma dan juga ada trauma. Oke. Ada yang masih ingat di pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang non-trauma. Apa yang dimaksud dengan kegawat daruratan non-trauma? Silahkan. Saya Bu. Oke, silahkan Mbak siapa? Mbak Putri. Oke, silahkan Mbak Putri. Nah, untuk non-trauma itu lebih kepada kondisi yang tidak disebabkan oleh cedera fisik, Ibu. Maksudnya oleh cedera fisik secara langsung. Contohnya itu seperti penyakit kronis, infeksi, dan juga gangguan organ seperti itu, Ibu. Oke, bagus. Ada yang punya pendapat lainnya? Tidak ada. Kita sepakat ya? Kita berikan aplaus untuk Mbak Putri. Oke, bagus sekali. Jadi yang namanya kegawat daruratan itu ada non-trauma dan juga ada trauma. Jadi seperti yang dijelaskan Mbak Putri tadi, bahwa sebelumnya sudah dijelaskan kalau non-trauma itu berarti dikarenakan bukan aktivitas yang berhubungan dengan fisik. Seperti itu, tapi memang ada masalah di dalam organ kita. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ke trauma. Apa sih sebenarnya trauma itu sendiri? Trauma didefinisikan adalah suatu kondisi cedera. Jadi nama lainnya trauma itu adalah injury atau cedera. Di mana kondisi ini adalah suatu kondisi di mana dalam tubuh kita itu mendapatkan perpindahan energi. Jadi misalkan saya pinjam satu ballpoint-nya. Nah, saya pegang satu ballpoint. Ini misalkan ballpoint ini saya lempar ke tubuh kalian. Kemudian kepala kalian sakit atau tangan kalian sakit. Nah, itu adalah salah satu contoh dari cedera. Ada perpindahan energi dari luar yang mengenai ke dalam tubuh kita. Dan ilmu yang mempelajari tentang trauma itu sendiri kita sebut sebagai biomekanika trauma. Oke? Jadi biomekanika trauma itu adalah ilmu yang mempelajari kecelakaan tertentu dan juga dampak yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, beberapa faktor-faktor mekanisme injury yang kita bisa sering ketahui di sehari-hari itu ada 5. Ada mekanik yang paling sering, elektrik,
Thermal atau panas, chemical atau kimia, dan juga radiasi. Oke. Yang paling sering dari kelimanya ini adalah mekanis, Mas dan Mbak sekalian. Nah, mekanis itu yang gimana? Mekanis itu adalah suatu cedera yang disebabkan karena ada energi yang berhubungan dengan kecepatan dan juga dengan energi tertentu. Jadi semakin cepat dia, semakin berat dia, maka cedera yang akan dialami oleh tubuh kita juga akan semakin kencang. Atau semakin berat cedera yang dialami. Seperti itu. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Ini contohnya di gambar. Ada tulang kita, kemudian ada yang kecepatan rendah, ada yang kecepatan tinggi. Mana yang paling parah kerusakannya? Kecepatan tinggi. Betul, kecepatan tinggi. Artinya semakin cepat dia, maka kerusakan atau destruksi yang terjadi pada tubuh manusia juga akan semakin besar. Saya punya beberapa gambar, Mas dan Mbak sekalian. Gambar yang pertama adalah spider web. Ada yang tahu ini gambar apa? Kaca mobil. Kaca mobil, betul sekali. Ini adalah gambar kaca mobil, di mana gambar ini akan muncul atau kaca seperti akan muncul kalau di kaca kita, kaca mobil, mengalami benturan yang dikarenakan ada misalkan wajah atau kepala kita terbentur. Jadi kalau ada di sebuah mobil itu ada gambaran spiderweb seperti ini, kita bisa memprediksi kira-kira bagian tubuh mana yang cedera? Kepala. Betul sekali, kepala. Yang kedua, kalau yang ini Setir bengkok. setir bengkok. Kalau setir bengkok, kira-kira pada saat ada orang kecelakaan, bagian tubuh mana yang parah cederanya? Dada. Dada, betul. Nah, ini adalah akibat dari frontal impact atau benturan dari depan. Bisa kamu lihat di sini, Mas dan Mbak sekalian, kalau benturan dari depan, pada saat kaca depan mobil terbentur dengan bagian kepala dan wajah, maka di dalam kaca mobil kemungkinan akan muncul yang namanya spider web, seperti yang di slide sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya, cedera yang lain bisa terjadi adalah bisa pada bagian pelvis ataupun pada bagian kaki. Nah, ini cedera-cedera ini bisa ditanggulangin atau bisa dicegah bila mobil-mobil sudah punya safety atau punya keamanan. Keamanannya apa? Seperti gambar di sini. Apa ini? Airbag. Airbag, betul. Mobil-mobil modern saat ini sudah memiliki fasilitas airbag di dalamnya. Adanya airbag ini pada saat ada benturan keras dia akan mengembang. Pada saat airbag ini mengembang, maka tubuh pengendara terutama bisa terlindungi dari cedera yang mungkin terjadi. Selanjutnya adalah tabrakan dari samping. Kalau tabrakan dari samping ini beberapa bagian tubuh yang bisa cedera adalah bagian pinggang ataupun pada bagian kaki. Bisa juga di bagian-bagian lain seperti gambar di sini. Bisa kaca, leher, kaca bisa terbentur kepala, leher, siku dan juga bagian kaki. Nah, kalau yang ini, pernah ada yang nonton ini di sinetron-sinetron? Nah. Mobilnya gulung-gulung? Ya. Kalau mobilnya gulung-gulung, biasanya kalau di sinetron-sinetron itu korbannya kondisinya gimana? Paling parah apa? Luka. Ya, luka kecil di kepala. Nah, sebenarnya kalau dari ilmu kesehatan masuk akal atau tidak? Tidak. Betul, itu sangat-sangat tidak masuk akal. Yang terjadi kalau mobilnya aslinya tergulung-gulung atau kita kenal dengan istilah roll over, ini akan terjadi, Mas dan Mbak. Korban di dalamnya akan bergulir dan ini bisa berdampak pada multiple trauma. Jadi multiple trauma itu adalah trauma yang terjadi pada lebih dari satu organ tubuh. Nah, sekarang kita ke kelompok rentan. Tadi kita sudah bahas tentang bagaimana mekanisme trauma. Selanjutnya kita akan bahas siapa kelompok rentan atau individu-individu yang paling beresiko mengalami cedera. Ternyata dari literatur disebutkan ada 3 kelompok rentan cedera. Yang pertama adalah anak-anak, lansia, dan juga usia dewasa. Nah, kita akan fokus ke satu kelompok dulu, anak-anak.
Kenapa anak? Karena anak secara fisik mereka ukurannya masih kecil dan juga dia belum punya kemampuan untuk melindungi dirinya. Dan kalau kita lihat dari dampak ya, anak-anak kalau mengalami trauma atau cedera, dia bisa mendapatkan dampak yang lebih besar daripada yang lain. Maka penting yang namanya sebuah edukasi. Diharapkan dengan adanya edukasi ini, si anak-anak ini punya kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Mereka paham apa yang harus mereka lakukan. Seperti hasil penelitian saya dan tim saya dari keperawatan gawat darurat, kami punya hasil riset yang menyebutkan bahwasannya salah sebuah edukasi yang spesifik dilaksanakan kepada kelompok rentan cedera, khususnya pada anak-anak, kami menggunakan permainan edukasi berbasis smartphone atau berbasis gawai yang kami sebut sebagai EVA, Education First Aid. Di dalam penelitian kami disebutkan bahwasannya edukasi anak sangat memerlukan sebuah inovasi. Dengan adanya inovasi, atraksi, dan juga permainan yang menyenangkan, maka aplikasi-aplikasi dengan ilmu-ilmu pertolongan pertama seperti ini mampu meningkatkan kemampuan kognitif mereka. Nanti kalian bisa cari untuk baca jurnal lengkapnya di Jurnal Care dengan judul Pengaruh Education First Aid terhadap pengetahuan nilai persen anak sekolah. Silakan kalian bisa akses di Google Scholar untuk mencari artikel yang saya maksud di sini. Nah, selain dari hasil penelitian saya, selanjutnya juga ada hasil pengabdian kami. Saya dan tim melakukan pengabdian di salah satu sekolah. Kami membuat sebuah proyek dengan membuat yang namanya kopdar banget. Jadi kelompok gawat darurat mengaplikasikan beragam jenis edukasi, salah satunya juga seperti EVA dan juga ada video yang kami aplikasikan kepada 97 siswa. Dari hasil pengabdian tersebut menunjukkan bahwa ada tren positif terhadap peningkatan pemahaman siswa tentang edukasi pertolongan trauma atau pertolongan pertama cedera. Artinya di sini sebuah inovasi edukasi sangat diperlukan bagi kelompok rentan cedera, terutama bagi anak-anak. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau belum ada yang ditanyakan, saya mau tanya dulu. Saya punya satu kasus, ya. Saya sudah buat satu kasus, kita akan diskusi. Di sini ada satu kasus, silahkan kalian baca dari satu kasus ini. Kalian analisis, kira-kira apa jawaban dari kasus yang saya berikan. Silakan dianalisa dulu, Mas dan Mbak sekalian. Saya berikan waktu 5 menit, cukup? Cukup. Cukup, saya berikan waktu 5 menit untuk menganalisa kasus ini, kemudian kita akan berdiskusi. Oke, sudah cukup ya? Cukup. 5 menit? Sudah dapat jawaban dari ini? Sudah, oke. Sekarang dari hasil analisa kasus yang sudah kalian lakukan barusan, kita akan diskusikan. Kira-kira apa jawaban yang paling tepat dari kasus ini? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan, Mas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bramanta, Bu. Dari kasus ini dianalisa menurut saya itu kan di kasus itu korban ditabrak dari samping oleh mobil pada kecepatan tinggi. Nah, untuk mekanisme traumanya itu dari samping, Ibu, atau lateral. Nah, untuk organ yang cedera itu fraktur pelvis dan juga cedera abdomen, seperti itu, Ibu. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Oke, silahkan mau ditambahkan. Mungkin bisa juga terjadi cedera di kepala itu. Kan misal kitanya ditabrak dari samping, kan bisa ada kepala kita gitu, terus bisa juga fraktur di tangan. Oke, ada yang mau menambahkan lainnya? Sudah cukup? Oke, kita berikan applause untuk Mbak Putri dan Mas Bra. Oke, good. Jawabannya benar sekali. Dari kasus ini kita sudah bisa tahu jawabannya bahwa jenis trauma yang terjadi itu adalah trauma lateral. Dan trauma yang terjadi bisa terjadi pada kepala, leher, lengan, pinggang, hingga kaki. Oke.
Ada yang mau didiskusikan dari topik kita tentang trauma hari ini, Mas dan Mbak sekalian? Izin bertanya Ibu. Oke, silahkan. Kenalkan, nama saya Ahmad Yusril. Di sini saya bertanya, bagaimana jika ada orang yang jatuh dari atas ke bawah, lalu bagaimana trauma orang tersebut? Oke, bagaimana kalau ada orang yang dari atas ya, jatuh dari atas ke bawah, dan bagaimana trauma yang terjadi? Trauma yang terjadi, kira-kira apa jawabannya? Bagian apa yang paling terjadi trauma? Kepala, betul. Maka trauma yang paling sering terjadi adalah pada kepala. Tetapi apabila itu kecepatannya semakin kencang, selain kepala, trauma yang bisa terjadi juga bisa pada bagian leher. Artinya semakin tinggi, kecepatan yang juga akan dihasilkan untuk mengalami trauma akan juga semakin kencang. Kalau semakin kencang, maka dampak energinya dan juga trauma yang terjadi juga semakin cepat. Oke. Ada pertanyaan lainnya? Cukup? Ada, Oke, Bu, cukup. baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lainnya, kita bisa akhiri ya perkuliahan kita pada hari ini. Selanjutnya untuk materi bisa kalian akses di Edufacta ya. Nanti sesuai dengan TM kita di TM7 bisa kalian download untuk materi kita hari ini. Oke, semoga perkuliahan kita hari ini bermanfaat ya. Amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di praktikum. Ya, jangan lupa di praktikum selanjutnya nanti kita akan bahas tentang bagaimana untuk penentuan pertolongan pertama pada pasien cedera seperti apa untuk prioritasnya. Oke. Bisa kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Demikian deskripsi singkat dan proses pengajaran mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran tentang pengajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.